Jadi Oke. memang tidak hanya BPJS Mhm. Kesehatan di sini yang berperan, tapi ada lembaga-lembaga lain yang memang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk memberikan jaminan, sosial kepada masyarakat. Jadi kalau untuk kecelakaan lalu lintas ini sendiri sebenarnya ada beberapa case yang BPJS itu berfungsi sebagai penjamin kedua, Oke. ada juga yang berfungsi sebagai penjamin pertama. Hai, balik lagi di Jakbarian Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang kecelakaan lalu lintas. Dengan aku Hana, dan ini sekarang kita udah bersama dengan siapa Mbak? Saya dengan Niki. Dengan Mbak Niki. Oke, Mbak Niki sekarang sebagai koordinator EP3RS ya Mbak ya? Betul. Awalnya itu memang Mbak dari EP3RS atau dari mana Mbak? Boleh tolong diceritakan nggak Mbak? Jadi sebenarnya saya masuk BPJS Kesehatan itu tahun 2014. Nah, waktu tahun 2014 itu saya bertugas sebagai verifikator klaim. Nah, Oke. kemudian sampai 2008 akhir itu saya mendapatkan tugas baru, yaitu Mm-mm. sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit atau sekarang lebih kita kenal dengan EP3RS. Nah, kemudian di tahun 2023 saya mendapatkan lagi tugas baru sebagai koordinator edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit Oke, gitu. udah cukup lama berarti ya Mbak terjun ke EP3RS ini. Sudah sekitar 5 tahun lebih ya kalau Nah, 5 dihitung tahun lebih. dari saat pertama kali ditugaskan sebagai petugas staf EP3RS Boleh gitu. tolong di-sharing nih Mbak, diceritakan biasanya tuh keluhan terkait dengan kecelakaan lalu lintas tuh apa aja sih yang dialami oleh pasien-pasien di rumah sakit? Sebenarnya banyak ya kalau Banyak. untuk kecelakaan lalu lintas ya, karena untuk penjaminan sendiri kan Mhm. kita ada beberapa badan yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan, sosial. Salah satunya adalah BPJS Kesehatan untuk penjaminan, kesehatan, kemudian ada lagi badan-badan lain yang ditetapkan seperti, BPJS Ketenagakerjaan, nah itu untuk menjamin kecelakaan kerja, kemudian ada lagi PT Asabri dan juga ada PT Taspen, itu juga Oke. untuk penjaminan kecelakaan kerja khusus untuk, TNI Polri maupun, PNS. Kemudian yang terakhir ada lagi PT Jasa Raharja yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk penjaminan kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi Oke. memang tidak hanya BPJS Mhm. Kesehatan di sini yang berperan, tapi ada lembaga-lembaga lain yang memang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, seperti itu. Cukup banyak ya Mbak berarti terkait dengan lembaga-lembaga lainnya yang bekerja sama untuk dengan penjaminan KLL. Boleh tahu KLL sendiri tuh seperti apa sih Mbak? Atau boleh diceritakan atau Kalau kecelakaan lalu lintas itu merupakan salah satu bentuk, kondisi atau kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Nah, di sini kecelakaan lalu lintas ini tuh yang dapat, dilakukan penjaminan itu ada yang sebagai, korban maupun sebagai, eee sebagai individu yang melakukan, tabrakan gitu. Nah, itu nanti akan dilakukan proses administrasi terlebih dahulu oleh PT Jasa Raharja, gitu. jadi BPJS itu sebagai penjamin keduanya ya Mbak ya? Eee, Atau bagaimana? betul. Jadi kalau untuk kecelakaan lalu lintas ini sendiri sebenarnya ada beberapa case yang BPJS itu berfungsi sebagai penjamin kedua, Oke. ada juga yang berfungsi sebagai penjamin pertama, tergantung dengan case yang terjadi di lapangan, seperti itu. Kalau dia sebagai penjamin pertama itu bagaimana dan dia sebagai penjamin kedua itu gimana? Jadi kalau untuk penjamin pertama, jadi untuk kecelakaan kerja ini kan ada beberapa alur yang memang harus dilalui terlebih dahulu oleh pasien Mhm. untuk mendapatkan penjaminan. Nah, untuk, kecelakaan lalu lintas ini sendiri, ada yang namanya kecelakaan tunggal dan ada juga yang namanya kecelakaan ganda. Nah, Oke. ini nanti yang akan berbeda pola penjaminannya dan, alur penjaminannya, Penjaminan. seperti itu. Nah, ketika memang nanti kecelakaan ini ditolak Mhm. oleh Jasa Raharja dan dikeluarkan surat penolakan oleh Jasa Raharja dan tidak dapat dijamin oleh Jasa Raharja, nah itu bisa jadi itu akan dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama, seperti itu. Oke, kalau misalkan untuk dari Jasa Raharja sendiri dan bisa dijamin sebagai penjamin keduanya dari BPJS Kesehatan, itu, gimana sih Mbak biar tahu pasien kalau memang, bisa dijamin nantinya sebagai BPJS Kesehatan sebagai penjamin keduanya? Nah, yang paling penting pertama itu adalah
dipastikan kartu BPJS-nya itu aktif, itu yang paling pertama. Karena walaupun dijamin pertama oleh Jasara Harja, tapi kartu BPJS-nya tidak aktif, itu tetap tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi memang poin pertamanya adalah, memastikan kartu kepesertaan BPJS Kesehatannya itu aktif. Nah, yang kedua adalah melakukan proses laporan kepolisian. Jadi ketika memang pasien ini mengalami kecelakaan lalu lintas dan kemudian masuk ke rumah sakit, nah di rumah sakit itu nanti akan dilakukan proses administrasi. Nah, di administrasi tersebut yang paling pertama harus dilakukan adalah melakukan laporan ke kepolisian. Kemudian nanti dari kepolisian itu nanti akan mengeluarkan namanya laporan polisi. Dari Oke. laporan polisi itu kemudian nanti dilaporkan ke Jasara Harja dan dilakukan verifikasi oleh Jasara Harja. Nah, ketika memang ternyata hasil verifikasi Jasara Harjanya itu ternyata memang dijamin oleh Jasara Harja karena sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Jasara Harja, maka Jasara Harja akan menjamin sebagai penjamin pertama dan ketika plafon Jasara Harja ini habis, nanti baru BPJS Kesehatan bertugas sebagai penjamin kedua, seperti Oke, itu. pasien bisa tahu dari mana kalau plafonnya dia itu bisa habis? Nah, kalau untuk plafon Jasara Harja sendiri, itu ada, ditetapkan oleh Jasara Harja itu sebesar 20 juta. Jadi ketika memang, biaya yang dikeluarkan oleh Jasara Harja ini sudah melebihi 20 juta, maka selanjutnya sebagai penjamin kedua BPJS Kesehatan akan menjamin untuk pelayanan kesehatan lanjutan dari kondisi pasien tersebut, seperti Oke, itu. kemudian untuk pasien-pasien nih, Mbak, kan banyak banget nih pasien yang, Mhm. mengendarai itu baik anak yang umurnya di bawah 17 tahun ataupun yang tidak memiliki SIM. Kira-kira kalau misalkan dengan case yang seperti itu, apakah nantinya bisa menggunakan penjaminan BPJS atau tidak? Nah, jadi untuk, Jasara Harja sendiri Mhm. sebenarnya itu mereka juga punya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan melalui undang-undang, case-case yang memang menjadi jaminan Jasara Harja dan yang tidak. Nah, kalau misalnya kasus yang seperti Mbak Hana sampaikan tadi, seperti bahwa anak usia di bawah 17 tahun atau tidak memiliki SIM, itu kan memang dari PT Jasara Harja itu memang tidak dijamin. Oke. Otomatis BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua, itu juga tidak dapat menjamin karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Oke. gitu. Kalau untuk, kecelakaan tunggal sendiri, itu memang ada kendalanya seperti apa, Mbak, biasanya kalau di rumah sakit? Kalau kecelakaan tunggal itu biasanya seperti, tiba-tiba motornya selip, terjatuh di jalan raya. Nah, itu bisa jadi itu kan disebut dengan kecelakaan tunggal. Nah, seperti kalau untuk kasus-kasus seperti ini, itu biasanya juga nanti akan dilakukan verifikasi dulu di kepolisian, kemudian dari kepolisian itu nanti akan melaporkan ke Jasara Harja. Apabila nanti dari Jasara Harja mengeluarkan surat penolakan untuk dijamin, maka nanti BPJS Kesehatan akan bertugas sebagai penjamin pertama untuk, pelayanan kesehatan pasien tersebut, gitu. Oke, kalau seandainya Mbak, dia sudah membuat laporan kepolisian, tapi ternyata di hari ketiga ini, status kepesertaannya itu belum aktif, setelah yang tadi Mbak sampaikan kan Mhm, memang untuk penjaminan sendiri kan tiga tiga kali 24 jam ya, Mbak, ya. betul. Nah, ini kalau misalkan dalam 3 hari itu dia belum aktif, apakah nanti akan diberikan kesempatan untuk hari keempatnya untuk diaktifkan kepesertaannya atau bagaimana? Bisa untuk diaktifkan? Kalau untuk kepesertaan sendiri kita banyak ya, Mhm. ada beberapa memang yang Eee, kondisinya bisa langsung aktif atau tidak. Nah, itu kita harus lihat juga case-nya, kepesertaan dari si pasien ini. Kalau memang kondisinya adalah pasien belum punya BPJS, kemudian dia ingin mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri, nah Oke. itu otomatis akan kena masa tunggu 14 hari. Nah, ketika dia kena masa tunggu 14 hari ini, otomatis seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa penjaminan kan 3 kali 24 jam. Iya. Ketika dalam 3 kali 24 jam ini dia tidak dapat menunjukkan kartu BPJS-nya yang aktif, maka untuk ini BPJS Kesehatan belum dapat menjamin sebagai penjamin kedua. Tapi biasanya peserta tetap mendapatkan, jaminan dari Jasara Harja sebesar 20 juta tersebut. Tapi ketika memang diperlukan biaya lebih lagi, nah itu mohon maaf sekali dari BPJS Kesehatan kita belum dapat untuk menjadi penjamin kedua.
Oke, berarti gitu. memang, disimpulkan ini sebagai, status kepesertaannya memang harus diaktifkan ya, dipastikan keaktifan status kepesertaannya, Betul, kemudian juga dari BPJS Kesehatan ini dijamin sebagai penjamin kedua untuk betul, kecelakaan, lalu lintas yang ganda. Sedangkan untuk kecelakaan lalu lintas yang tunggal apabila memang, administrasinya dan segala macamnya lengkap, itu bisa dipastikan, dapat menggunakan penjaminan BPJS Kesehatan. betul. Oke, kalau misalkan dari, laporan kepolisiannya ada yang belum lengkap, itu dari rumah sakit biasanya ada ngebantu atau gimana nggak sih, Mbak? Eee, Atau s kerjasama gitu? Sebenarnya ada beberapa fasilitas kesehatan karena memang ini kondisi yang sering terjadi, itu beberapa fasilitas kesehatan itu memang sudah punya koordinasi juga dengan PIC. Nah, di sini ketika memang rumah sakitnya sudah punya PIC sendiri dan sudah punya koordinasi dengan PT Jasa Raja atau dengan kepolisian, biasanya mereka juga suka membantu tuh untuk koordinasi lagi terkait dengan, proses penjaminan ini gitu. Cuman memang kita harus pastikan juga nih apakah memang fasilitas kesehatannya itu sudah memiliki Kerjasama. kerjasama dan koordinasi dengan pihak jasa raja maupun pihak kepolisian gitu. Oke, info baru ya, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Niki atas Sama-sama. ilmunya udah sharing-sharing ke kita. Mungkin kita bisa bicara-bicara lagi di podcast lainnya ya, Mbak. Oke. Oke, cukup sekian podcast dari kita hari ini tentang kecelakaan lalu lintas. Bye.